Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Maria Monica dalam video pembelajaran materi Sistem Informasi Akuntansi dan Perpajakan pertemuan pertama. Pada video materi kali ini kita akan membahas konsep dasar Sistem Informasi dan Akuntansi. Kemudian selanjutnya kita akan mendefinisikan apa itu Sistem Informasi Akuntansi pada SIA. Sistem adalah sekumpulan unsur yang saling berhubungan dan berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, sebuah sistem selalu terdiri dari dua atau lebih unsur-unsur penyusunnya. Nah, unsur-unsur penyusunnya ini kemudian saling terkoneksi, saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya saja, sistem keuangan pada sebuah perusahaan. Nah, sistem keuangan pada sebuah perusahaan pastilah terdiri dari berbagai macam divisi bagian keuangan. Misalnya, bagian kasir, bagian pengeluaran kas, bagian penerimaan kas. Kemudian bagian-bagian ini saling berhubungan dan berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu pelaporan keuangan. Nah, kira-kira itu contoh kecil dari sebuah sistem. Kemudian apa itu informasi? Informasi adalah data yang sudah diolah yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Maka dari definisi ini kita peroleh bahwa informasi itu berasal dari data mentah yang diolah menjadi sebuah informasi. Kira-kira ilustrasinya adalah sebagai berikut. Nah, informasi adalah data yang sudah mengalami proses pengolahan data. Nah, sehingga untuk menghasilkan informasi yang berguna, data yang digunakan sangat berperan penting. Karena untuk menghasilkan informasi yang berguna, diperlukan data yang benar-benar harus bebas dari kesalahan dan bias. Nah, karakteristik dari informasi yang berguna itu adalah yang pertama akurat, tepat waktu, lengkap, relevan, terpercaya, terverifikasi, mudah dipahami, dan yang terakhir mudah diperoleh. Jadi, seperti yang saya katakan tadi, kenapa informasi yang berguna itu sangat dipengaruhi oleh data yang bebas dari kesalahan dan bias, karena apabila data yang digunakan adalah data yang salah atau data yang tidak valid, maka setelah melewati proses pengolahan data, data tersebut akan menjadi sebuah informasi yang tidak dapat digunakan sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Kenapa? Karena informasi tersebut salah atau informasi tersebut tidak berguna karena tidak memenuhi dari salah satu karakteristik informasi yang berguna berikut ini. Nah, ini juga yang sering disebut sebagai garbage in, garbage out. Jadi, informasi yang berguna itu sangat dipengaruhi oleh kualitas dari data inputnya. Kemudian apa itu akuntansi? Akuntansi adalah proses mencatat dan mengolah data transaksi, kemudian menyajikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi akuntansi adalah proses untuk menyajikan sebuah informasi. Nah, jadi sangat berkaitan dengan informasi yang kita bahas tadi. Maka dalam proses pada akuntansi sangat dibutuhkan data yang benar-benar akurat dan valid agar informasi yang disajikan kepada para stakeholder itu bebas dari kesalahan dan bias. Apa hubungan dari
kebutuhan informasi dengan proses bisnis, maka kita harus kenali dulu apa itu proses bisnis itu sendiri. Jadi proses bisnis bisa kita kelompokkan ke dalam 5 siklus, yaitu siklus pendapatan, pengeluaran, siklus produksi, siklus SDM, dan siklus pembiayaan. Kalau kita melihat dari, kalau kita ambil contoh perusahaan dagang, maka inilah secara singkat proses bisnis yang dilakukan pada perusahaan dagang. Pertama, dia akan melakukan proses perolehan persediaan. Pada proses ini, beberapa transaksi akan terjadi. Contohnya permintaan pembelian, transaksi pesanan pembelian, transaksi pengiriman barang, transaksi pembuatan faktur pembelian, transaksi pembayaran pembelian, hingga pada transaksi retur pembelian. Kemudian pada proses bisnis yang kedua pada perusahaan dagang, yaitu menjual barang dagangan. Pada proses ini juga terdiri dari beberapa transaksi yang menaunginya atau yang mendukungnya, yaitu transaksi permintaan pembelian, pesanan pembelian, pengiriman barang, transaksi pembuatan faktur pembelian, transaksi pembayaran pembelian, dan transaksi retur pembelian. Kemudian, setelah dia membeli barang, menjual barang dagangan, pastilah ada proses pembayaran dari pelanggan atau proses penagihan. Nah, pada proses ini transaksi yang terjadi adalah proses penagihan piutang, penerimaan pembayaran, pencatatan rincian hutang ke buku besar pembantu, rekonsiliasi saldo piutang, estimasi piutang tertagih, sampai kepada penghapusan piutang. Kemudian proses selanjutnya dari sebuah perusahaan dagang yaitu adalah membayar karyawan. Hal ini merupakan implikasi dari kinerja karyawan untuk melakukan proses bisnis sebelumnya. Nah, pada proses bisnis ini, transaksi yang terjadi adalah penarikan data jam kerja dari bagian SDM sampai kepada membayar upah atau gaji karyawan. Nah, kemudian proses bisnis ini menghasilkan transaksi-transaksi tersebut. Nah, transaksi ini selanjutnya diproses, diolah. Data dari berbagai transaksi yang ada pada proses bisnis ini diolah menjadi sebuah informasi. Kemudian informasi tersebut digunakan sebagai alat pengambilan keputusan bisnis. Lalu, apa definisi sistem informasi akuntansi? Sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan. Sistem ini meliputi orang, prosedur dan instruksinya, data, perangkat lunak, infrastruktur, teknologi informasi, serta pengendalian internal dan ukuran keamanan. Sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa komponen-komponen yang mendukung sebuah sistem informasi tersebut terdiri dari orang hingga lingkungan dari sistem informasi itu sendiri. Sehingga pada sebuah perusahaan untuk membangun sebuah sistem informasi akuntansi dibutuhkan persiapan yang betul-betul matang, mulai dari persiapan sumber dayanya, SOP-nya, data yang digunakan, kemudian kualitas dari softwarenya, kualitas dari jaringannya, pengendalian internalnya, sampai kepada tingkat keamanan sistem informasi akuntansi itu sendiri. Sehingga
Karena apa? Karena sistem informasi akuntansi untuk perusahaan pastilah bersifat rahasia dan tingkat keamanannya harus betul-betul diperhatikan dan harus mempunyai tingkat keamanan yang tinggi. Komponen dari SIA itu tadi yang kita sebutkan, yaitu orang atau usernya, kemudian prosedur dan instruksi, yaitu SOP, bisa berupa SOP, bisa berupa peraturan, bisa berupa guide atau panduan yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan datanya. Kemudian tentulah komponen dari SIA itu sendiri yang paling penting adalah data. Data ini diperoleh dari aktivitas bisnisnya. Kemudian perangkat lunak, yaitu software. Software apa yang digunakan untuk mengolah data? Banyak software yang digunakan untuk sistem informasi akuntansi, ya. Kemudian infrastruktur teknologi informasi itu sendiri meliputi spesifikasi dari komputernya, kemudian perangkat jaringannya, sampai kepada komponen hardware yang digunakan untuk SIA itu sendiri. Kemudian pengendalian internal, jadi SIA itu harus memiliki pengendalian internal. Sebuah sistem informasi harus dibangun, harus dirancang dengan pengendalian internal yang ketat. Dan harus diukur keamanan dari sistem informasi itu sendiri, sehingga tidak semua orang bisa mengakses sebuah sistem informasi akuntansi pada perusahaan. Jadi hanya orang-orang tertentu dengan otorisasi tertentu yang bisa mengakses sebuah sistem informasi akuntansi pada perusahaan. Keenam komponen SIA tadi memungkinkan sistem informasi akuntansi untuk memenuhi 3 fungsinya pada bisnis, yaitu mengumpulkan dan menyimpan data mengenai aktivitas, sumber daya, dan personel organisasi, mengubah data menjadi informasi sehingga manajemen dapat menjadikan informasi tersebut sebagai alat untuk merencanakan, mengeksekusi, mengendalikan, hingga pada mengevaluasi aktivitas sumber daya dan personel bisnisnya. Kemudian memberikan pengendalian yang memadai untuk mengamankan aset dan data organisasi. Jadi SIA pada sebuah bisnis itu berfungsi sebagai control tools atau alat pengendalian untuk mengamankan aset organisasi dan data organisasi. Lalu bagaimana SIA menambah nilai untuk organisasi? SIA menambah nilai pada sebuah organisasi dengan berbagai cara, yaitu meningkatkan dengan adanya SIA, sebuah bisnis mengalami peningkatan kualitas dan mengurangi biaya produksi atau jasa. Contohnya, SIA dapat memonitor mesin sehingga operator akan diberitahu sesegera mungkin apabila kinerja berada di luar batas kualitas yang dapat diterima. Maka dari itu, jika SIA berfungsi dengan baik, perusahaan akan terhindar dari biaya maintenance atau biaya perbaikan mesin. Kenapa? Karena SIA atau sistem informasi akuntansi sudah memberi sinyal bahwa mesin tersebut sudah bekerja di luar batas. Nah, kalau mesin sudah bekerja di luar batas, maka produksi harus diberhentikan. Artinya produksi harus diberhentikan sejenak untuk menghindari adanya biaya
dari kerusakan mesin. Kemudian dengan adanya SIA, organisasi akan meningkatkan efisiensi. Contohnya, dengan adanya SIA, organisasi akan lebih tepat waktu dalam menghasilkan informasi, ya. Jadi dengan adanya sistem informasi akuntansi yang terintegrasi, bisnis akan cenderung lebih tepat waktu dalam memprovide atau menyediakan informasi. Kenapa? Karena jika sistem informasi akuntansi itu bekerja dengan baik, maka proses bisnis yang dilakukan itu akan langsung diinput ke dalam sistem informasi. Sehingga data dari proses bisnis tersebut bisa langsung diolah menjadi sebuah informasi dalam waktu real time atau dalam waktu saat di-input, diproses, dia langsung menjadi sebuah informasi saat itu juga. Jadi bisa meningkatkan efisiensi dalam memprovide atau menyediakan informasi. Kemudian sistem informasi pada organisasi akan memberikan pengetahuan. Misalnya contoh, kantor akuntan publik menggunakan sistem informasi untuk praktik terbaik dan untuk mendukung komunikasi antar kantor. Jadi, dengan adanya SIA, organisasi tersebut akan lebih mudah untuk saling berkomunikasi walaupun mereka berada di kantor yang berbeda, ya. Jadi jika misalnya perusahaan itu ada perusahaan induknya, lalu di daerah lain ada perusahaan cabangnya, maka komunikasi perusahaan induk dengan perusahaan cabangnya itu tetap berjalan dengan baik karena adanya sistem informasi yang saling terintegrasi. Lalu SIA juga akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokannya. Nah, ini akan sangat berguna bagi pelanggan juga bagi distributor, ya. Jadi dengan adanya SIA, pelanggan bisa tahu secara langsung berapa persediaan yang tersedia. Nah, itu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari informasi yang diperlukan oleh pelanggan. Dari sisi pemasok, misalnya, pemasok akan mengetahui kapan persediaan akan di-restock. Nah, jadi distributor akan mengetahui kapan perusahaan tersebut akan memesan kembali karena adanya sistem informasi yang menyediakan informasi tersebut. Kemudian dengan adanya SIA akan meningkatkan struktur pengendalian internal. Sistem informasi disusun untuk meningkatkan pengendalian internal, sehingga sistem informasi akuntansi itu disusun bukan hanya untuk menginput data, tapi bagaimana caranya agar data yang diinput dapat terdeteksi apabila dengan adanya data yang diinput, sistem informasi bisa membaca data yang tidak normal. Atau misalnya sistem informasi disusun atau dirancang sedemikian rupa untuk menghindari informasi pada akuntansi itu diakses oleh orang yang tidak memerlukan atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, jadi dengan adanya sistem informasi akuntansi itu meningkatkan struktur pengendalian internal. Kemudian dengan adanya sistem informasi tentu saja
informasi yang dihasilkan dari sistem informasi akuntansi akan meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan, akan meningkatkan proses pengambilan keputusan. Kenapa? Karena dengan adanya sistem informasi yang tersedia itu resiko kesalahannya akan lebih kecil. Kemudian informasi yang tersedia akan diperoleh dengan lebih cepat, sehingga proses pengambilan keputusan juga menjadi lebih ringkas. Nah, demikian sekilas penjelasan dari makna sistem informasi akuntansi dan bagaimana sistem informasi akuntansi itu berperan pada SIA. Selanjutnya, kita akan melakukan sesi tanya jawab di kelas. Sampai jumpa pada video selanjutnya.